Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham yang di request. Yang pertama ada Raja, kedua TKIM, ketiga INKP, keempat ASI, kelima Auto, keenam IMAS, ketujuh IMJS, kedelapan WRG, dan terakhir SRTG. Langsung saja ke saham pertama. Ada Raja yang hari ini ditutup menguat 7,5% ke harga 344. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja nih antara akumulasi dan distribusi, nggak yang terlihat signifikan ya perbedaannya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Raja mantul dari neckline-nya memang itu dulunya adalah resisten kuat semenjak 2019, 3 tahun yang lalu, dan dia membuat swing low-nya di situ, itu wajar. Dan apakah ini web 3? Bisa jadi ya. Ini kan dia turun kalau digambar Elliott Wave, tapi untuk countingnya menghitung Elliott Wave itu saya nggak terlalu detail ya, tapi ya sesimpel ini aja kalau saya lihat ya. Nah ini kan dia retest, harusnya ini kalau naik web 5, web 5 nya di mana ya, minimal dia sama seperti web 3, perubahan praksi harga ya 500 lah, itu minimalnya untuk Raja. Yang penting Raja jangan balik lagi dan tutup di bawah 320. Kalau untuk Raja volumenya juga bagus hari ini, tapi sayang ada yang profit taking di area pucuk dan MACD-nya mengarah ke bawah membentuk dead cross, tapi hari ini Raja berada di atas EMA 20-nya. Ya, kondisi seperti ini semoga aja bertahan ya di atas 300 ya. Cuman agak jauh nih kalau Bapak Ibu deket 300 ya, terlalu dalam ya. Jadi ya lebih ke wait and see aja dulu lah, ketinggalan kalau udah beli dari sekarang. Kalau nekat ya hitung-hitung bagaimana risk rewardnya. Jadi seperti itu untuk Raja. Langsung saja ke saham kedua ada TKIM yang ditutup menguat 1,56% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya TKIM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM yang perkiraan saya juga bertahan di 7.000 ternyata false dan gap down ya. Untuk TKIM, kalau lihat teknikalnya semoga aja bertahan karena TKIM sudah kembali disupport kuat semenjak Agustus 2021 di 6.400 dan risknya sudah kecil kalau memang bertahan. Tapi takutnya ini pola dead cat bond, high-nya lebih rendah dari high sebelumnya di 7.800. Sekarang kan ada di 7.200, itu kan lebih rendah, itu ada pola dead cat bond. Kalau misalnya sampai tutup di bawah 6.400, targetnya bahkan ini pola descending triangle bisa ke 6.000 ya. Tapi kalaupun nekat hari ini open gap up dan gagal lewat 6.600 ya. Ya besok dia bisa aja membuat ekor kalau dapat di 6.400 itu menarik. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 6.400 ya udah coba pertimbangkan kalau pakai stop loss ya. Kalau harga sekarang memang TKIM itu under value. Tapi kan naik kapannya itu nggak tahu. Dan kalau Bapak Ibu orangnya sabaran ya bisa aja coba invest di saham TKIM ya. Tapi kembali lagi harus lihat fundamental ya. Saham murah belum tentu murah bagus, bisa aja murah-murahan. Itu harus dilihat dari fundamentalnya. Jadi seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham ketiga. Ada INKP yang ditutup di harga 8.100 menguat 3,84%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya INKP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP ternyata setelah gagal lewat 8.400 dia ke 7.800. Dia membuat swing low-nya, kalau di ini swing low dan dia naik lagi bagus ya. Yang penting INKP itu jangan turun lagi dari 7.800. Kalau dia turun false dan berpeluang masih konsolidasi di area bawah lagi. Kalau dia ini memang target kenaikannya breakout resisten 8.400 bulan ini, harusnya ini langsung naik lagi ya, dan nggak boleh merah lagi. Kalaupun merah jangan turun lah dari 7.800. Apakah bisa spek buy dari sekarang? Kurang ideal, tapi kalau Bapak Ibu nekat dan cut loss di bawah 7.800 ya silahkan. Risknya lebih besar dari reward karena rewardnya cuma ke 8.400. 300 poin ya, risk rewardnya 1:1. Tapi kan lebihin sedikit untuk cut loss kalau stop lossnya di bawah 7.800. Jadi ini menarik untuk INKP. Kalau ini jadi swing low-nya dan dia break 8.400, kompim lanjut target 9.200 bulan depan ya, semoga tercapai. Seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham keempat ada ASI yang ditutup menguat 2,23% ke harga 6.850. Kalau dilihat transaksi asing net sell.
Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASI ada distribusi tapi ada yang nampung juga cukup besar, yaitu BBRXCS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk ASI ini tetap mereject 6.800 6.750 itu, dan itu adalah neckline, bisa cup and handle juga, atau ya atur aja penglihatan Bapak Ibu seperti apa ya. Kalau ada yang bilang sering cup and handle, ya memang ini pola cup and handle. Gimana mau bilang ini pola ascending atau pola inverted head and shoulder? Nih contohnya, ini kan pola cup and handle. Mau dibilang pola apa? Lebih mininya juga ini pola cup and handle di bawah di sini. Nih, dia juga breakout pola cup and handle. Mau pakai yang seperti ini sama pola cup and handle. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lihat ya, ini ada pola lagi bisa double bottom. Pokoknya 6.600 6.800 tuh jangan turun dari itu. Kalau dilihat EMA-nya mulai melemah ya. EMA 20-nya juga sudah melandai mengarah ke bawah, dan EMA 60-nya juga mulai sudah coba melandai ya. Berarti ini melemah, dan hati-hati untuk ASI kalau sampai jebol 6.800 6.600-nya ini, siap-siap tuh 6.000 ya. Swing low-nya bisa sampai 6.000. Nutup gap-nya ini bahkan di 5.800 itu sangat berpeluang kalau jebol 6.600-nya untuk ASI. Jadi kalaupun yang tadi ada spek buy, kalau untuk tren jangka pendek, kalau sampai jebol 6.800 6.700 ya arahnya ke 6.000 untuk ASI. Jadi seperti itu untuk ASI. Langsung saja ke saham kelima, ada auto yang ditutup menguat 1,25% ke harga 1.215. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, auto ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, auto kondisi seperti ini bagaimana? Harusnya bagus juga ya. Dia ini kan pola cup and handle, mau dibilang pola apa nih? Kalau keseringan pola cup and handle ya, kebanyakan saham beberapa bulan ini membentuk pola cup and handle, dan ini semestinya ya di reject. Ini kan udah di reject, ini candle reversal nih harusnya. Tapi kalau dia merah lagi ya rawan. Kalau saya cut loss tipis, nggak saya tunggu. Pokoknya kalau dia merah lagi dan tutup di bawah 1.200 ya saya jual. Walaupun tutupannya pas di EMA 20-nya ini, saya nggak hitung EMA 20. Karena saya hitung itu 1.200. Kalau dia tutup di bawah itu ya udah, berarti gagal. Kalau mau bagus ya seperti ini. Besok tuh langsung rebound aja. Ya pokoknya kalau koreksi jangan turun lebih dari 1.200 lah. Atau 1.190 toleransinya. Jadi seperti itu untuk auto. Langsung saja ke saham ke-6, ada IMAS yang ditutup hari ini di harga 780 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi kalau dilihat bid offernya tipis ya. Kalau mau masuk pelan-pelan, kumpulin dulu. Kalau terlalu signifikan kelihatan takut ada guyuran ya. Karena mungkin nggak mau diganggu. Ini menurut saya nggak menarik, bid offernya terlalu tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya juga lihat ada distribusi dan masih tipis ya volumenya. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, IMAS sudah gagal lewat 800, tapi ya masih bisa toleransi lah ya, karena itu ada neckline 780. Turun dari itu berarti gagal udah. Kalau mau bertahan besok harus hijau untuk IMAS. Kalau IMAS sudah di atas 800 itu menarik. Kalau mau coba buy on breakout ya coba aja nekat ya. Ini udah 2 kali dia gagal. Kalau sekali lagi breakout bisa aja. Tapi ini kan lihat MACD-nya mengarah ke bawah, bercat di bawah 0 juga makin dalam nih. Volume memang meningkat ya. Kalau volume ini memang volume buyer, harusnya besok tuh tutup di atas 800. Kalau sampai jebol 780 ya udah gagal ya, targetnya ke 720. Seperti itu untuk IMAS. Langsung saja ke saham ke-7, ada IMJS yang ditutup menguat 1,76% ke harga 346. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, IMJS ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IMJS juga kurang bagus ya. Ini kelihatan dia gagal lewat 350, itu neckline. Kondisi seperti ini ya hindari lah. Volumenya juga tipis ya untuk IMJS. Daripada resiko lebih besar, mending hindari dulu lah. Ini juga saham downtrend. Masih banyak saham uptrend. Ada Medco, Elsa, Pegas, Raja, Len, SCMA ada potensi reversal daripada maksain trading di IMJS yang belum saatnya sepertinya untuk naik ya. Tapi ya kembali lagi masing-masing, kalau suka juga nggak masalah ya. Banyak saham yang bisa ngasih profit, biar bid offernya tipis bisa aja ngasih profit ya. Jadi seperti itu untuk IMJS. Langsung saja ke saham ke-8, ada WIRG yang hari ini ditutup di harga 660 menguat 1,53%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WIRG ada akumulasi, tapi underwater-nya masih jualan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal,
WIRG ini kelihatannya gagal terus lewat 700, lebih baik wait and see. Tapi kalaupun nekat beli, cut loss mepet aja. Pokoknya rugi 3%, tutup di bawah 650. Ini saham downtrend, jangan ditahan-tahan. Kalau nggak mau diiris pelan-pelan. Kalau memang dia mau naik, besok itu harusnya langsung hijau. Kalau sampai tutup di bawah 64, 650, berarti gagal. Potensi turun lagi, bisa ke 550 nih. Bahkan ya bisa turun lebih dalam ya. Lagi distribusi ini kan dia lagi membentuk low yang lebih rendah nih. Korektif ABC. C-nya ya bisa di 50, bisa di 600 atau 550. Jadi trading di saham seperti ini, lihat market. Saat itu rame nggak? Kalau Bapak Ibu lihat rame ya bisa masuk. Tapi profitnya nggak bisa tinggi ya. Cari 2-3%, 5% ya udah. Nah itu caranya ya scalping. Bagaimana cara tahu di mana titik entry dan exit, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, itu bisa join di kelas Borneo Trader di tanggal 26 Juni hari Minggu depan kalau tertarik. Ya isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Jadi seperti itu aja untuk WIRG. Kalau nekat karena udah 3 hari konsol, ya kalau sampai jebol 650 gagal, lanjut turun lebih dalam. Harusnya besok langsung hijau kalau memang bertahan. Seperti itu untuk WIRG. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SRTG yang ditutup menguat 3,61% ke harga 2.870. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SRTG ini udah terkonfirmasi downtrend, itu hanya naik-naik terbatas, hanya mantul-mantul sedikit. Kalau saya lihat potensi besok bisa ada merah lagi ya. Rawan juga ya. Kalaupun rebound ya maksimal 3.000, habis itu turun lagi. Kalau saya lihat sih gagal nih. Lewat 2.900 paling besok rebound, habis itu koreksi lagi. Coba kalau dilihat dari broker summary-nya masih biasa aja nih ya. Jadi besok kalaupun naik tipis, malah ada peluang untuk kembali turun. Hati-hati tuh, bisa naik sebentar habis itu koreksi. Kemungkinan besar dia itu bisa sampai 2.600 ini dan konsolidasi di bawah sini. Jadi bisa jadi ini pola dead cat bond ya. Itu menurut analisa saya. Apakah pasti seperti itu? Enggak ya, tergantung market nanti. Jadi SRTG itu bisa naik 2.900 atau naik tipis habis itu koreksi. Dan siap-siap tuh arahnya bisa 2.600 bar mantul dia konsol di hari ini. Kemungkinan seperti ini. Kalau saya lihat bisa jadi ini pola nanti head and shoulder, nah ya jebol 2.600 turun lebih dalam. Jadi seperti itu. Untuk SRTG cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.